Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Sukanto, absen 21 dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 4 yaitu sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab A yaitu masa transisi 1966 sampai 1998. Itu terdiri dari 1. Aksi Tritura, 2. Surat Perintah 11 Maret, dan 3. Dualisme kepemimpinan nasional. Bagaimana sih apa itu masa transisi? Yuk kita belajar bareng. Yang pertama yaitu ada aksi Tritura. Tritura, Tri Tuntutan Rakyat, diperingati setiap tanggal 10 Januari sebagai kenangan atas peristiwa 10 Januari 1966 saat pembacaan Tritura di halaman Fakultas Kedokteran UI yang menjadi tonggak lahirnya Orde Baru dalam arah Indonesia. Peristiwa Tritura bermula dari tragedi berdarah darah Gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Setelah terjadinya gejolak akibat peristiwa G30 SPKI, Indonesia mengalami pergolakan politik yang menyebabkan inflasi ekonomi dan memicu demonstrasi besar oleh mahasiswa. Para mahasiswa menuntut reformasi pemerintahan dengan sebuah tuntutan yang dikenal dengan Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura, yang pada akhirnya membawa perubahan besar dalam sejarah Indonesia. Latar belakang terjadinya Tritura. 1. Kondisi Indonesia di tahun 1960-an sangat bergejolak. Presiden Soekarno memposisikan Indonesia berlawanan dengan negara-negara barat. Sikap anti-neokolonialisme dan neo-imperialisme menyebabkan Indonesia kehilangan dukungan dari luar negeri di bidang politik maupun ekonomi. Jadi di pemerintahan Soekarno itu Indonesia cenderung ke arah timur atau mendukung Uni Soviet. Nah, yang kedua yaitu inflasi per tahun mencapai 600% lebih pada tahun 1966. Puncaknya pada 1965 ketika Gerakan 30 September meletus. Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dekat dengan Soekarno dituduh bertanggung jawab atas pembunuhan 7 jenderal. Situasi politik makin kacau, sentimen anti PKI dan anti Soekarno berkembang. Memasuki tahun 1966, rakyat dan mahasiswa menggelar demonstrasi memprotes Soekarno yang tak berminat berbuat saat itu. Jadi negara Indonesia mengalami inflasi. Naiknya inflasi itu kemudian diperparah dengan tingkat kemiskinan masyarakat yang meningkat, harga sembako yang naik, barang-barang di pasar itu sudah mulai langka, saling memperebutkan satu sama lain. Isi Tritura. Tritura adalah hasil dari gagasan bersama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPI), dan berbagai kesatuan aksi lainnya yang bergabung dalam Front Pancasila. Tuntutan rakyat ini pertama kali diajukan dalam bentuk demonstrasi di halaman gedung DPR GR pada tanggal 12 Januari 1966. Adapun isi Tritura adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembubaran Partai Komunis Indonesia. 2. Pembersihan Kabinet Direktorat dari unsur-unsur yang terlibat G30S. 3. Penurunan harga, perbaikan ekonomi rakyat. Nah, tentu saja ada dampak yang ditimbulkan dari aksi mahasiswa ini. Terbagi menjadi 2, ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu inspirasi yang diajukan mahasiswa menjadi pengkajian khusus pemerintahan. Adanya pembersihan paham komunis dan sisa-sisa PKI dalam struktur pemerintahan Indonesia. 2. Dikeluarkannya Perintah 11 Maret untuk dapat mengusut peristiwa G30 SPKI. Dan yang terakhir, dilakukannya pembersihan terhadap Kabinet Direktorat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu 1. Dibubarkannya organisasi KAMI sebab dianggap memprovokasi. 2. Citra mahasiswa pada masa demokrasi terpimpin terkesan buruk di mata pemerintahan. Dan yang ketiga, aksi demonstrasi tersebut menyebabkan banyak sekali korban jiwa. Nah, tokoh dari Tritura yaitu mahasiswa dan mahasiswi yang tergabung dalam organisasi kuliahnya masing-masing. Di sini ada 2, yaitu Abdul Ghafur dan Sohoki yang saya beri contoh.
Ini merupakan salah satu contoh dari demonstrasi teritura atau terituntutan rakyat. Yang kedua ada surat perintah 11 Maret. Jadi yang pertama itu aksi teritura, kemudian dalam aksi teritura tersebut menghasilkan sebuah putusan presiden yang disebut surat perintah 11 Maret. Puncak demokrasi terjadi pada 11 Maret 1946. Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di depan Istana Negara. Menteri atau Panglima Angkatan Darat Soeharto meminta supaya Presiden Soekarno memberi surat perintah untuk mengatasi konflik yang terjadi apabila diizinkan. Permintaan tersebut disampaikan Soeharto melalui 3 Jenderal TNI AD yang menemui Soekarno di Istana Negara. Di hari yang sama, ketiga jenderal tersebut adalah Jenderal Basuki Rahmat, Jenderal M. Yusuf, dan Jenderal Agar Mahfud. Permintaan Soeharto disetujui Soekarno. Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret Supersemar yang isinya adalah instruksi Presiden kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengawal jalannya pemerintahan pada saat itu. Kemudian Soeharto membubarkan PKI dan mengukuhkan PKI sebagai partai terlarang. Langkah tersebut diputuskan Soeharto melalui SK Presiden nomor 1/3/1966. Nah, proses terjadinya Supersemar. Pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno yang sedang melantik Kabinet Dwikora di Istana Merdeka terpaksa harus meninggalkan sidang lebih cepat. Soekarno diungsikan ke Istana Bogor bersama Wakil Perdana Menteri Subandrio dan Wakil Perdana Menteri III Khairul Saleh. Dikutip dari buku Misteri Supersemar oleh Eros Jarot, ada laporan terkait pergerakan pasukan liar di istana. Pasukan ini belakangan diketahui merupakan pasukan Kostrad yang dipimpin oleh Kemal Idris yang hendak membersihkan orang-orang di kabinet yang diduga terlibat G30S. Pada malam harinya, Soekarno ditemui oleh Brigjen M. Yusuf, Brigjen Amir, dan Brigjen Basuki Rahmat. Ketiga Brigjen ini merupakan utusan dari Soeharto yang memiliki tugas untuk membicarakan terkait situasi yang sedang terjadi. Mereka menjelaskan pesan bahwa Soekarno mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan. Akan tetapi Soekarno harus mengeluarkan surat tugas yang memberikan Soeharto untuk mengambil tindakan tersebut. Soekarno terpaksa menyepakati surat perintah 11 Maret yang memberikan mandat kepada Soeharto untuk menjamin jalannya pemerintahan dan revolusi. Dampak dari Supersemar. Pengukuhan Supersemar oleh MPRS dalam sidang tahun 1996 tertuang dalam Kitab nomor 9/MPRS/1966. Berisi pengukuhan Supersemar sehingga Presiden Soekarno tidak dapat mencabutnya. MPRS juga menolak pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno, pidato Nawaksara. Status Soekarno yang menjabat Presiden seumur hidup pun akhirnya dicabut oleh MPRS pada 7 Maret 1967. Lewat sidang MPRS, Soeharto resmi menjabat sebagai Presiden pada 27 Maret 1968. Adanya Supersemar kemudian menjadi faktor kuat bagi Soeharto. Nah, yang terakhir ada dualisme kepemimpinan nasional. Dualisme kepemimpinan nasional merupakan kondisi saat ada dua kepemimpinan dalam suatu pemerintahan. Indonesia sendiri pernah mengalami adanya dualisme kepemimpinan nasional ini di antara Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Soekarno yang tidak banyak melakukan tindakan-tindakan pemerintahan, sedangkan Letjen Soeharto banyak menjalankan tugas-tugas harian pemerintahan. Adanya dualisme kepemimpinan nasional ini rupanya menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat yang mengarah pada kemunculan kubu pendukung Soekarno dan kubu pendukung Soeharto. Kedua, ada Soeharto memimpin pemerintahan. Pada praktiknya, setelah mengantongi Supersemar, Soeharto mengambil sejumlah keputusan lewat SK Presiden nomor 1/3/1966 tertanggal 12 Maret bersama Presiden atau Panglima Tertinggi ABRI. Keputusan tersebut yakni 1. Pembubaran PKI beserta ormasnya. 2. Penangkapan 15 menteri yang terlibat ataupun mendukung G30S PKI.
Dan yang ketiga, pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI dan menempatkan peranan lembaga itu sesuai UUD 1945. Soekarno yang terdesak. Memasuki pertengahan 1966, masalah dualisme kepemimpinan nasional makin berasa. Soekarno tidak bisa lagi mencabut Super Semar. MPRS mencabut Soekarno sebagai presiden seumur hidup sekaligus memberi kewenangan Soeharto sebagai pengemban Super Semar untuk membentuk kabinet pada 5 Juli 1966. Pada 22 Juli sendiri, Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di sidang MPRS, tetapi ditolak. Soekarno dianggap mengecewakan dalam pidato itu. Soekarno bersikeras tidak mau membubarkan PKI. Soekarno kembali menyampaikan beberapa alasan terjadinya peristiwa G30S atau yang disebutnya dengan Gestok Gerakan 1 Oktober. Sebelum kemudian, pada 7 Februari 1967, Soekarno kembali mengirim surat, kali ini untuk Soeharto. Dalam surat itu, Soekarno menyatakan akan menyerahkan pemerintahan kepada Soeharto. Penyerahan kekuasaan itu terjadi pada 22 Februari 1967. Soekarno menyampaikan kepada Menteri-Menteri di Istana Merdeka. Tak lama kemudian, MPRS mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden. Kan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.